Saya hormati yang saya sayangi Ayahanda Haji Sukardi, yang saya hormati Ibu Wakil Bupati, Ibu Tuti Andriani beserta suami, yang saya hormati unsur Forkompimda Pak dan Pak Kapolres, Ketua Pengadilan Kajari yang mewakili, Ketua Pengadilan Agama yang mewakili, hadir Pak Kemenak, yang saya hormati Kepala SKPD, para asisten staf ahli kepala dinas, kepala badan, kepala bagian, para camat, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita PJ Sekda Kabupaten Kuningan, yang saya hormati para alim ulama, para ajengan, ustadz, hadir di sini yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua DKM Syiarul Islam, tokoh perantauan yang hadir, yang telah hadir di Kabupaten Kuningan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, yang saya hormati hadirin yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, keberkahan dan kesempatan untuk merayakan Idul Fitri yang penuh kebahagiaan ini. Shalawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita senantiasa mendapat syafaat beliau di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian, masyarakat Kabupaten Kuningan yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini kita berdiri di atas kemenangan. Kemenangan atas hawa nafsu, kemenangan atas keegoisan, dan kemenangan dalam mempererat tali persaudaraan. Idul Fitri bukan sekedar perayaan, tetapi momentum suci untuk kembali ke fitrah, menjadi manusia yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih peduli terhadap sesama. Mari kita jadikan Idul Fitri ini sebagai titik balik untuk membangun Kabupaten Kuningan yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing. Kita telah diajarkan bahwa Ramadan adalah bulan pembelajaran, mengajarkan kita arti ketekunan, kesabaran, dan pengorbanan. Sekarang saatnya kita mengamalkan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam upaya membangun daerah kita tercinta. Kepada warga perantau, saya ucapkan selamat datang kembali ke kampung halaman. Lemah cai mendidik hemat kurang sadaya. Selamat berkumpul dengan keluarga, melepas segala rasa cinta dan rindu setelah 1 tahun atau mungkin bertahun-tahun tidak bertemu. Selamat menghirup kembali udara Kuningan yang telah membentuk Anda hingga menjadi sosok seperti yang sekarang ini. Masyarakat Kabupaten Kuningan yang saya cintai dan yang saya banggakan, pada kesempatan ini izinkan kami, Dian Rahmatian Bupati Kuningan dan Tuti Andriani Wakil Bupati Kuningan, mengucapkan terima kasih atas dukungan warga Kuningan pada pilkada yang baru lalu. Kontestasi politik telah usai, saatnya kita bergandengan tangan membangun Kuningan. Selanjutnya, izinkan kami untuk menyampaikan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kuningan untuk 5 tahun ke depan. Kami mengusung visi Kuningan melesat, maju, empowering, lestari, agamis, dan tangguh. Visi ini bukan sekedar slogan, tetapi menjadi arah dan spirit juang kami dalam membangun Kuningan agar berdaya saing dan semakin sejahtera. Untuk mencapai itu semua, kami membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat, kolaborasi antar pemerintah, ulama, tokoh masyarakat, dan seluruh warga sangatlah penting agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan merata. Mengapa dukungan ini penting? Karena tantangan daerah yang kami hadapi sangat berat. Beberapa persoalan masih belum tuntas diselesaikan. Di antaranya kemiskinan, pengangguran, stunting, serta penyehatan APBD. Semuanya butuh perjuangan luar biasa. Tapi saya optimis hal itu bisa diselesaikan dengan perhatian dan kepedulian
dari semua pihak. Islam mengajarkan kita untuk selalu peduli kepada sesama. Untuk di momen yang fitri ini saya mengajak Bapak Ibu untuk peduli pada sekitarnya. Cukuplah berbuat di lingkungan yang kecil dulu. Jika ada tetangga kiri kanan yang kekurangan, bantulah mereka. Beri pekerjaan sederhana, potong rumput, bersih-bersih rumah, atau apalah, yang penting mereka punya pendapatan. Banyak cara bisa kita lakukan untuk membantu. Ada 131.000 penduduk miskin dan dari 1,2 juta penduduk Kuningan. Didata saja, jika 10 orang penduduk Kuningan patungan membantu 1 orang miskin, maka kemiskinan Kuningan insya Allah bisa dituntaskan. Hadirin yang saya hormati, dari persoalan yang kita hadapi, tentu saja pemerintah daerah tidak lepas tangan. Hingga 5 tahun ke depan, kami memiliki 10 program unggulan yang akan kita kerjakan. Program unggulan tersebut disusun untuk menjawab persoalan yang tengah kita hadapi, yaitu yang pertama, ngaji diri, nyata santri, guru ngaji dan pesantren mandiri. Program ini saya rancang ditandai dengan pemberian insentif bagi guru ngaji, beasiswa untuk para santri, dan bantuan hidup bersih untuk para pondok pesantren. Kedua, Gemasa Dulu, gerakan bersama ngariksa kaum duafa, lanjut usia dan pengangguran. Yang ketiga, Jawara Tani, jaringan irigasi Walat Pracai Tani Mukti. Ini dilakukan dengan pembangunan irigasi, subsidi pupuk, dan insentif petani muda. 4. Someah Kasema, sistem online modern, efisien dan mudah untuk buka investasi ramah lingkungan. Kelima, Pertama, pelayanan dasar kesehatan, pendidikan mapan dan paripurna. Kita upayakan dengan rehab ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru, serta penurunan stunting. 6. Menata daya, menata alun-alun desa. Ini untuk dilakukan agar alun-alun di desa, di 100 desa ini tertata dengan baik untuk pusat ekonomi. 7. Tata pakan jati, tanah pekarangan jaga dan tekan inflasi, dilakukan dengan peningkatan produksi cabai dan bawang. 8. Ajib timbangan, APBD terjaga, tepat sasaran dan berimbang. Ini dilakukan dengan optimalisasi pendapatan asli daerah, belanja selektif dan sinergi perencanaan. Kesembilan, Pasaraya, pemberdayaan sanggar ekraf dan usaha rakyat. Kesepuluh, Abdi Negara, akronim dari ASN dan birokrasi daerah modern, gerak cepat dan ramah melayani. Langkah awal untuk mencapai visi tersebut kami tekankan pada 100 hari kerja pertama kami. Kami telah merencanakan program 100 hari kerja yang akan dilaksanakan. 1, yaitu perbaikan jalan. Jalan kita sepakat menjadi urat nadi kehidupan dan ekonomi masyarakat. Rencana kegiatan yang dilakukan adalah perbaikan pemeliharaan jalan secara bertahap di Kabupaten Kuningan. Ada 200 km jalan Kabupaten Kuningan yang telah mengalami rusak parah. Kedua, penyehatan APBD. Program penyehatan APBD ini menjadi prioritas kami selama 100 hari kerja ke depan. Kajian kita lakukan sebelumnya untuk menyusun strategi agar APBD semakin membaik dari waktu. 3. Pertanian. Kami sepakat fokus kepada ketahanan pangan. Dengan fokus pada bidang pertanian, ini akan diterjemahkan melalui kegiatan pemberian benih unggul, ganja, dan para petani insya Allah akan kita dorong untuk lebih sejahtera. 4. Pelayanan masyarakat. Kegiatan dilakukan itu untuk program pengurusan dokumen seperti KTP, KK, akta kelahiran selesai hanya dalam 1 jam. 5. Penanganan kemiskinan. Sasaran program ini yaitu masyarakat miskin, lansia, dan pengangguran yang ditangani melalui berbagai kegiatan. Reformasi birokrasi di tahap awal akan kita lakukan secara bertahap, penguatan komitmen pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kuningan. Pendidikan. Kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan yang lengkap. Ke-8, pemberdayaan UMKM. Kegiatan ini dilakukan yaitu pelibatan PKM dalam pengadaan barang jasa melalui e-katalog melalui pembentukan koperasi PKM. 9. Stabilisasi inflasi. Kegiatan ini ditujukan untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga. Ke-10, bursa kerja. Kami akan lakukan ini bertujuan mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Kuningan. Ngopi pagi, kami akan melakukan program Bupati Pendengar. Dalam kegiatan ini kami akan mendengarkan masyarakat melalui sesi interaktif untuk menyerap aspirasi dan umpan balik terhadap pelayanan pemerintah dari masyarakat desa supaya lebih objektif.
Pelayanan kesehatan dilakukan melalui digitalisasi pelayanan kesehatan dan aktivasi BPJS non aktif bagi masyarakat miskin. Lingkungan hidup, penanganan pembukaan sampah di wilayah perkotaan akan dilakukan dalam 100 hari kerja dan akan dilanjutkan dalam program reguler. Ke-14, kesetaraan gender. Banyaknya persoalan kekerasan pada anak dan perempuan menjadi masalah yang cukup besar. Kegiatan ditandai dengan layanan pengaduan dan dari masyarakat secara online. Ke-15, pariwisata. Akan dilaksanakan pendampingan akademisi untuk pengembangan 5 desa wisata rintisan. Keagamaan, ke-16, bidang keagamaan akan didorong dengan pemberian tadi insentif bagi para guru ngaji. Terakhir, layanan sertus sambungan air minum gratis. Saya melihat ada beberapa pondok pesantren yang masih mengalami kesulitan akses air bersih. Insya Allah 100 hari ke depan akan kita tuntaskan. Saudara-saudaraku, pembangunan tidak hanya tugas pemerintahan, tetapi tugas kita bersama dengan semangat gotong royong. Mari kita bergandengan tangan, berkontribusi dalam segala aspek kehidupan. Petani dan peternak teruslah bekerja keras untuk menjadikan Kuningan sebagai lumbung pangan yang mandiri. Pelaku UMKM, mari kita tingkatkan daya saing produk lokal agar bisa menembus pasar nasional, bahkan kalau bisa internasional. Generasi muda, teruslah berkarya, berinovasi dan berkontribusi demi masa depan daerah. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen keluarga, mari kita terus jaga nilai-nilai persatuan dan kesatuan agar Kuningan tetap menjadi daerah yang harmonis dan religius. Semoga Allah selalu memudahkan dan menjaga semangat kita untuk terus berbuat baik bagi Kabupaten Kuningan. Satu hal lagi, kami juga menyediakan layanan lapor Kuningan Masa melalui hotline WhatsApp nomor 0813 8981 3999. Jadi setiap laporan yang masuk akan melalui proses verifikasi, klasifikasi, serta penyampaian kepada SKPD terkait untuk segera ditindaklanjuti. Silakan Bapak Ibu dimanfaatkan sebagai bentuk pelayanan kami kepada masyarakat dan evaluasi bagi pemerintah daerah, khususnya bagi kami. Akhir kata, dari lubuk hati yang paling dalam, saya dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Kuningan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan berkah, rahmat dan perlindungannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.